Perkenalkan, nama saya Claudia Vida dari S1 Gizi tingkat 1 Stikes Mitra Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan dan juga pengujian terhadap beberapa jenis bahan pangan. Pangan yang pertama yaitu ada unggas, ayam, yang kedua ada sapi yaitu bagian dagingnya, dan yang ketiga adalah udang, dan yang terakhir adalah ikan. Penasaran bagaimana cara mengamatinya, struktur fisiknya, dan uji cobanya? Bagaimana mengetahui berat kotor dan berat bersih dari setiap jenis bahan pangan, dan juga merebusnya apa yang akan terjadi? Penasaran? Saksikan! Praktikum, alangkah baiknya kita mencuci tangan kita terlebih dahulu. Setelah mengikuti 6 langkah pencucian tangan, bilas dengan air bersih. Praktikum dapat dimulai. Pengamatan dan uji coba yang pertama adalah terhadap paha bawah ayam. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari ayam. Bagian paha bawah yang diambil dari ayam broiler. Ayam broiler adalah istilah yang dipakai untuk menyebut ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakter ekonomi dengan ciri khas pertumbuhan cepat. Penghasil daging dengan konversi pakan irit dan siap potong pada usia yang relatif muda. Pada umumnya, ayam broiler siap dipotong pada usia 35-45 hari. Menurut Murtijo, tahun 1993, halaman 3. Ini adalah bagian paha bawah dari ayam. Dari segi warna kulitnya berwarna putih keabuan cerah, dari dagingnya berwarna merah muda, dan teksturnya kenyal dan beraroma khas ayam segar. Berikut ini adalah ciri-ciri dari daging ayam yang masih berkualitas baik. Yang pertama adalah warna daging umumnya putih keabuan dan cerah. Dan kedua, warna kulit ayam biasanya putih kekuning-kuningan dan bersih. Dan yang ketiga, jika disentuh, daging terasa lembab dan tidak lengket. Dan yang keempat, serat daging ayam halus. Dan yang kelima, konsistensinya kurang padat. Yang keenam, di antara serat daging tidak terdapat lemak. Yang ketujuh, warna lemak kekuning-kuningan dengan konsistensi yang lunak. Dan yang terakhir adalah aroma daging ayam tidak menyengat, tidak berbau amis, dan tidak busuk, aliasnya berbau segar. Berikut adalah penimbangan bagian paha bawah dari ayam. Selanjutnya, bagian paha bawah dari ayam direbus selama 15 menit. Selama perebusan, terdapat buih kecil yang terdapat di seluruh permukaan. Buihnya berwarna putih dan air rebusannya menjadi coklat keruh. Setelah direbus selama 15 menit, inilah penampakan paha bawah ayam yang telah direbus itu. Berwarna putih krem kecoklatan dan sedikit lembek. Setelah dipisahkan dari tulang, inilah daging ayam paha bawah yang sebenarnya dan seutuhnya. Dagingnya berwarna putih krem dan teksturnya lembut. Selanjutnya melakukan penimbangan terhadap berat bersih dari paha bawah yang telah direbus. Yang kedua adalah paha depan sapi. Sebelum kita melakukan pengamatannya, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa pengertian dari daging sapi. Daging sapi merupakan bagian dari hewan potong yang digunakan manusia untuk bahan makanan. Menurut Saptarini tahun 2009, daging sapi merupakan produk ternak yang merupakan sumber protein hewani. Daging sapi merupakan bahan pangan yang mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk pertumbuhan dan kesehatan. Menurut Arifin et al. Tahun 2008.
Ini adalah bagian paha depan dari sapi. Berikut adalah penimbangan dari bagian paha depan sapi. Selanjutnya, melakukan perebusan selama 15-20 menit terhadap paha depan sapi. Setelah direbus selama 15-20 menit, warna daging menjadi warna merah kecoklatan dan air rebusan menjadi berminyak. Inilah penampakan daging yang sudah direbus. Setelah itu melakukan penimbangan terhadap daging yang sudah direbus selama 18 menit. Yang ketiga adalah membahas tentang udang. Udang jenis udang putih, faname. Apakah pengertiannya? Udang putih atau faname menurut Haliman dan Adijaya tahun 2004 menjelaskan bahwa udang putih memiliki tubuh berbuku-buku dan aktivitas berganti kulit luar atau eksoskeleton secara periodik. Bagian tubuh udang putih sudah mengalami modifikasi sehingga dapat digunakan untuk keperluan makan, bergerak, dan membenamkan diri ke dalam lumpur dan memiliki organ sensor seperti pada antena dan antenula. Ini adalah udang jenis faname. Dari segi cangkang masih kuat, masih melekat kuat antara ekor badannya. Lalu selanjutnya akan dilakukan apa? Kemudian ditimbang udang jenis faname. Lakukan perebusan selama 15 menit. Inilah penampakan udang yang setelah direbus. Setelah direbus, udang dilakukan penimbangan. Setelah melakukan pengamatan, kita harus tahu nih, jadi ciri-ciri udang yang segar adalah: yang pertama, kulitnya masih segar dan keras. Yang kedua, kepala masih kuat melekat pada tubuh udang. Yang ketiga, kulitnya belum berwarna merah. Dan yang keempat, tidak mengeluarkan bau busuk. Dan yang terakhir, setelah dimasak, udang yang segar rasanya agak manis. Pembahasan yang terakhir adalah ikan. Jenis ikan yang dipakai adalah ikan tongkol. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertiannya. Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat karena relatif mudah diperoleh dan harganya terjangkau. Banyak jenis ikan yang dikembangkan di Indonesia, meliputi perikanan air tawar, air laut, dan air payau, menurut Mareta tahun 2011. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan ikan tongkol sebagai bahan pengamatan dan uji coba. Berikut adalah karakteristik dari ikan tongkol ini. Dari sisi ekor, masih berwarna putih kekuningan, menandakan dia masih segar. Kemudian pada tekstur kulitnya masih elastis dan dia kembali ke bentuk semulanya. Kemudian dari sisi sirip, berwarna putih kemerahan, menandakan juga masih segar. Kemudian pada sisi insang masih berwarna merah muda. Pada bagian mata masih
berwarna jernih, putih, jernih, dan bening. Selanjutnya, melakukan penimbangan terhadap berat kotor dari ikan tongkol ini. Selanjutnya, melakukan penimbangan terhadap berat bersih dari ikan tongkol. Melakukan perebusan terhadap daging ikan tongkol selama 10 sampai dengan 15 menit. Selama perebusan, air dan daging berubah warna. Setelah direbus, tekstur ikan menjadi lebih lunak dan lembek. Daging berwarna putih dan pada bagian tengah berwarna coklat tua. Kemudian melakukan penimbangan terhadap daging ikan tongkol yang telah direbus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan semuanya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dalam kondisi apapun dengan mengkonsumsi makanan yang beragam dan tentunya bergizi. Terima kasih dan sampai jumpa.